Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita melanjutkan kajian sebelumnya tentang masalah ilmu. Jadi tujuan kita ini kesini di samping solawat mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga tujuannya adalah kita menuntut ilmu. Kenapa? Karena kita manusia, umat Islam itu punya kewajiban-kewajiban, yang mana kalau kewajiban-kewajiban itu kita lakukan tanpa ilmu, maka kewajiban yang kita lakukan itu semuanya sia-sia, ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah syair tentang bahayanya orang bodoh yang tekun beribadah. Jadi kalau ada orang bodoh rajin banget ibadahnya, tapi nggak punya ilmu, dikatakan oleh para ulama itu berbahaya. Maka dikatakan di sini, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku. Orang alim yang durhaka bahayanya besar. Jadi kalau ada orang alim, orang pintar, cerdas, pandai, tapi dia durhaka, tidak taat kepada Allah, itu bahaya. Kita lihat banyak orang-orang pintar, tapi ternyata apa? Memanfaatkan kepintarannya untuk menzalimi orang lain. Contohnya korupsi. Banyak atau enggak? Banyak. Dan ini dikatakan oleh para ulama bahaya kalau ada orang alim tapi dia itu durhaka kepada Allah. Tapi dikatakan berikutnya, tetapi orang bodoh yang tekun beribadah, ada orang bodoh rajin beribadah, ternyata lebih besar bahayanya dibandingkan orang yang alim tadi yang disebutkan yang pertama. Dan yang perlu kita ketahui, keduanya, yang pertama dan yang kedua, itu adalah fitnah di kalangan umat dan tidak layak dijadikan panutan. Sebagai contoh gini, misalkan ada orang namanya Lutfi. Hadir Lutfi? Hadir. Anggap saja ada orang namanya Lutfi. Lutfi ini orangnya pinter, tetapi ternyata Lutfi ini sering berbuat kejahatan, durhaka kepada Allah. Korupsi misalkan. Tentunya kalau ada orang pinter sedangkan dia tahu bahwa korupsi itu adalah dosa, dia melakukannya, tentu dosanya sangat besar. Dan orang yang seperti Lutfi ini memang bahaya. Aslinya ya iya. Ya Lut, kamu bahaya enggak? Aman, kalau aslinya aman. Jadi kalau model contoh tadi bahaya. Nah ternyata si Lutfi ini punya teman namanya Ipin. Bukan Abah Ipin, beda. Ipin yang tinggal di Cipta Karya. Punya teman namanya Ipin. Dan Ipin ini ternyata tekun sekali beribadah, rajin sekali sholat 5 waktu di masjid. Tapi sayangnya Ipin ini gak punya ilmu dalam beribadah. Maka dikatakan si Ipin ini ternyata lebih berbahaya daripada si Lutfi. Tapi dua-duanya, Ipin dan Lutfi, dua-duanya adalah fitnah bagi umat dan tidak boleh diikuti, tidak boleh dijadikan panutan. Sampai di sini bisa difahami? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau misalkan kita itu difahamkan oleh Allah tentang masalah ilmu, disyukuri. Artinya Allah itu menginginkan kita menjadi orang yang baik. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik akan difahamkan agama. Bagaimana cara Allah memahamkan dia kepada agama? Dimudahkan jalannya ke majelis. Jadi orang ya kita ini dimudahkan jalannya ke majelis, hadir, berarti salah satu tanda Allah pengen kita ini menjadi orang baik. Kok
Kok ternyata ada orang pengen berangkat majelis, ada halangan. Pengen ngaji, ada halangan lagi. Pengen sholawatan, ada halangan lagi. Hati-hati kalau seperti itu, jangan-jangan Allah enak lihat muka kita. Sing males-males itu, ya waspada. Bukan dia yang males, Allah sing enak ngelihat. Wis biar, ngono lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, maka usahakan, sempatkan meskipun cuma seminggu sekali, meskipun duduknya 3 jam. Capek nggak capek? Capek. Tapi ini adalah salah satu usaha kita. Dan insya Allah capeknya kita, keringetan kita sekarang panas nggak panas? Panas. Sing keringetan, sing kipas-kipas, insya Allah dapat pahala semuanya. Sing ngantuk-ngantuk, lebih baik ngantuknya di masjid daripada ngantuk di rumah sambil nonton sinetron. Loh, gak apa-apa, duduk di masjid, kemudian nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, tidur. Selama tidur di masjid dapat pahala i'tikaf. Makanya ketika di masjid jangan lupa niat i'tikaf. Sudah niat i'tikaf belum? Coba bersama-sama biar enggak rugi. Eman kalau belum niat, kita bareng-bareng diikuti. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sekarang kertekan di dalam hati, nggak usah disuarakan. Tapi saya bersuara, ibu-ibu dan bapak-bapak lintaskan dalam hati aja. Saya niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah dalam hati. Nah itu, selama duduk di sini 3 jam dapat pahala. Ketiduran, kipas-kipas dapat pahala. Itu hebatnya kalau kita duduk di masjid. Apalagi sambil dengarkan nasihat-nasihat, ya. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Makanya dikatakan di sini, tamannai ta'antum siya fakihan munadhira bi ghairi ina'in wal jununu fununu. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Kamu berharap ingin jadi ahli fikih yang bisa menerapkan hujjah atas setiap permasalahan dengan tanpa usaha keras, maka itu namanya gila. Ada orang pengen pinter, pengen alim, pengen hafal Quran, pengen hafal hadis, tapi tak ingin capek, gak mau bersusah payah, maka katanya para ulama itu namanya gila. Ilmu, apalagi ilmu fikih, itu adalah semulia-mulianya karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Makanya kalau kita ngerti tentang ilmu fikih, tentang tata cara ibadah, syukuri, karena itu ilmu yang paling mulia. Dengan ilmu manusia bisa menjadi manusia yang sempurna. Dengan ilmu Nabi Adam bisa menjadi khalifah di bumi. Dengan ilmu iblis, para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Itu karena apa? Ilmu. Manusia dan binatang itu sebenarnya memiliki kemampuan yang sama. Manusia punya keberanian, binatang punya keberanian. Manusia punya kasih sayang, binatang punya kasih sayang. Intinya semua yang dilakukan oleh manusia sama binatang bisa melakukan. Cuma satu yang membedakan, ilmu. Manusia bisa punya ilmu, tapi binatang tidak akan pernah punya ilmu. Makanya supaya kita tidak sama dengan binatang, harus kita bedakan, harus punya ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya ya harus semangat ya. Jadi jangan sampai risih kalau misalkan di Japri, ayo ngaji, siap gitu. Untung kok ustadznya ngingatkan tiap hari. Gitu harus bersyukur. Ya tidak semuanya tak Japri, soalnya belum tak masukkan ke broadcastan itu. Gak sempat. Maunya tiap Selasa, pasti saya Selasa pagi itu broadcast. Terus.
Yang nggak nyimpen nomor saya ya nggak masuk. Yang sudah nyimpen kok belum masuk, berarti belum tak tambahkan. Gitu aja. Pak Herman nggak pernah aktif, baru balesnya saya broadcast sekarang, balesnya Selasa depan. Berkali-kali, dan itu kenyataan. Siap, wes pulang itu loh, jawabnya siap, insya Allah hadir. Ya apa sih? Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan istiqomah semuanya, panjang umur, bisa ngumpul di sini bareng-bareng. Nanti di surga kita bisa bareng-bareng ngumpul. Amin ya rabbal alamin. Sistemnya Al Anwar gak usah terlalu serius, yang penting masuk ilmunya. Makanya saya kan gak semuanya, ayo ngaji. Enggak, kadang-kadang, ayo siapa yang mau ikut nongkrong, data, ngelis. Banyak, makan mie gacoan. Mau nggak Bu diajak makan di mie gacoan? Tenang, nanti ada MC-nya tetap. Kemana-mana pasti akan ada MC-nya. Sing bayar, ya MC-nya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Intinya kalau misalkan diajak ngumpul bareng, jalan-jalan bareng, bukan pernahnya. Wih, saya pernah Ustaz ke sana. Wis 5 kali Ustaz saya ke sana. Bukan itunya. Tapi yang ingin kita dapatkan adalah kebersamaan, guyup, kompak, persaudaraannya itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah kalau misalkan yang dilihat itu sering ke sana, saya orang Madura, wis tiap hari, jelas, ke Ampel. Setiap Sabtu saya ke Ampel. Tapi apa? Yang saya butuhkan bukan ke Ampelnya, tapi apa? Kebersamaan. Ayo kita bareng-bareng. Itu justru yang bisa menimbulkan semangat dan semakin apa? Kompak, guyup dan lain sebagainya. Ini cara memprovokasi supaya orang bisa daftar Pak Herman ya. Jadi saya ini bisa jadi sales. Jadi harus menggebu-gebu akhirnya Ustadz daftar. No. Terus untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang belum gabung grup, segera gabung ya. Dan kalau sudah gabung grup, gak usah risih kalau omongannya macam-macam. Isinya kajian terus stres, mati nanti. Wes biarkan Pak Herman ngomong ngalur ngidul, biarkan ya. Wes anggap opo gitu. Wes gak apa-apa, baca wes. Gak usah diprotesi, gak apa-apa. Bagian merotesi ada saya. Jadi kalau ada yang mengsele dikit itu tak japri ya. Jadi gak usah ditegur di grup, Karena kata Imam Syafi'i, kalau negur orang di depan orang banyak, itu namanya bukan negur, tapi namanya menghina. Cukup saya. Kalau misalkan saya nggak baca, kok Ustadz ini sudah negur belum? Japri. Ustadz ada kata-kata gini, biarkan saya nanti ya. Itu. Jadi aman, tenang, nggak usah ngeser-ngeser, yang membuat emosi. Wes, cukup guyonan nih. Mau ngeser yang emosi di tempat lain, boleh monggo. Ya, setuju? Wes yang ceria, biar nggak cepat mati. Emosi ya, dikit-dikit iki haram li mineral. Opo wae haram? Iki haram zua apa iki? Zaura. Ngawur haram. Oh, gak terima saya ngasih zaura. Ojo haram. Ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan. Monggo ibu-ibu atau bapak-bapak. Pak Herman, dipandu pertanyaan dulu. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait materinya sajian atau yang beda, monggo silakan. Dengan tanya itu juga termasuk dakwah, karena dijawab dan itu bisa menjadi berbagi. Monggo silakan, Pak, monggo bertanya. Nah, monggo. Beliau itu bertanya gini, Ustaz, kalau tanya ilmu itu kan bohong, mereka diamalkan. Nah, cara memakannya supaya kuat itu harus bagaimana, Ustaz? Karena kekuatan mencari pengetahuan itu kan banyak, Ustaz. Di medsos, di guru, dimanapun, pada saat pengetahuan itu ngumpul, tapi mereka diamalkan, itu kan eman. Cara supaya orang punya kekuatan untuk mengamalkan sebagian dari yang diketahui itu
caranya itu harus seperti apa gitu. Saya mewakili Pak Irdam, Kader Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau mau mengamalkan ilmu, jangan langsung to the point pas 100%. Tidak usah seperti itu, pelan-pelan. Apalagi orang yang baru tobat, ya. Jangan, ini nggak boleh, haram. Jangan langsung seperti itu. Pelan-pelan. Yang pertama mungkin yang penting dia mau hadir ke majelis, itu sudah bagus. Meskipun masih belum sholat 5 waktu. Nah di majelis itu sedikit demi sedikit nanti akan ada nasihat. Oh ternyata sholat 5 waktu itu wajib. Nanti hatinya itu tersentuh sendiri, berkah dari majelis. Walah ternyata saya salah selama ini sholat saya, akhirnya berubah sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita berdakwah itu langsung main haram, kafir dan lain sebagainya. Wes biarkan saja. Ada orang masih belum sholat, sholatnya cuma hari Jumat, terus bagus daripada Jumatnya tidak sholat. Ada orang kok sholatnya cuma Idul Fitri aja, masih bagus. Sing penting masih sholat Id daripada nggak sholat sama sekali. Seumur-umur sholat 1 kali. Nah, seumur-umur sholat 1 kali, masuk surga atau neraka? Nggak tahu. Belum tentu. Dan kebiasaan kita ketika melihat orang lain sering meremehkan. Ngelihat orang kafir, kita remehkan, calon penghuni neraka. Belum tentu orang kafir masuk neraka. Bisa jadi ketika orang kafir itu mau mati, Allah memberi hidayah. Akhirnya apa? Dapat hidayah, matinya husnul khotimah. Kita yang sudah bertahun-tahun Islam, istiqomah hadir majlis, istiqomah sholawatan, hadir majlis kesana sini. Karena kita sering merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, akhirnya ketika mau mati dicabut hidayahnya, hilang hidayahnya, akhirnya mati su'ul khotimah. Makanya kalau melihat orang lain harus anggap orang lain itu lebih mulia daripada kita. Ngelihat anak kecil, anggap anak kecil ini lebih mulia dari saya. Kenapa? Anak kecil belum punya dosa, saya dosanya banyak. Ngelihat orang yang lebih tua, anggap orang tua itu lebih mulia daripada kita. Orang tua ini beramalnya sudah lebih banyak daripada saya masih muda, amalnya masih sedikit. Ngelihat orang kok dia itu nggak pernah sholat, anggap dia lebih mulia. Jangan-jangan dia itu nggak sholat karena dia tidak tahu, sedangkan saya nggak sholat tapi saya tahu ilmunya, tentu dosanya lebih besar. Anggap orang lain mulia. Jangan sampai kita menganggap diri kita mulia dan kita rendahkan orang lain. Kalau kita sudah menganggap diri mulia, merendahkan orang lain, maka termasuk sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada 1 biji atom, 1 biji dzarrah, 1 biji sawi kesombongan. Iblis 80.000 tahun ibadah kepada Allah. Surga tidak ada sejengkal pun yang tidak pernah dijadikan iblis untuk sujud. Pernah di sini pernah sujud, tapi muncul kesombongan. Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Langsung diusir. Cuma nggak mau sujud sekali. Kita sholat subuh kadang-kadang sering kita tinggal. Itu sujudnya berapa subuh itu? Kok isok 2 itu sholat apa itu? Gak pernah sholat subuh itu. Sholat subuh kok sujudnya 2. Berapa? Kalau kita nggak sholat subuh saja sekali, sudah 4 sujud kita tinggalkan. Iblis 1 sujud ditinggalkan, diusir dari surga. Lah kita sholat subuh sekali ditinggal, 4 sujud. Bayangkan kalau 5 waktu, berapa itu? Itu mengharapkan masuk surga. Ya Allah, masukkan saya ke surga yang paling tinggi, kumpulkan dengan baginda Nabi. Wah, pret, nggak jelas kayak gitu ya. Wes, mudah-mudahan tapi kita semuanya istiqomah ngumpul nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ya, Mas Jaka. Mau bertanya Pak Ustaz, apakah bedanya mentransfer ke orang yang sudah meninggal dunia di rumah dengan berziarah langsung? Apa bedanya mentransfer orang yang meninggal dengan berziarah langsung?
Jadi ziarah itu kan langsung berkunjung. Kalau mentransfer doa ke orang yang meninggal itu tanpa berkunjung. Jadi kita mendoakan Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Ya Allah, terimalah, sampaikan bacaan Quran yang saya baca, tahlil yang saya baca, tasbih yang saya baca kepada orang-orang yang meninggal dari keluarga kami. Apakah sampai? Sampai. Makanya kalau ada anak membaca surat Al-Fatihah, itu nyampe kepada orang tuanya. Kalau kepada orang tua gak usah dihadiahkan, otomatis nyampe. Tapi kalau ke orang lain, sampaikan, ya Allah, Al-Fatihah ini saya khususkan kepada Abah. Oh, Abah Ipin ngawur, sehat kok ngawur, Bah. Ya apa? Duel nanti, panjang umur ya. Ini saya hadiahkan Al-Fatihah kepada almarhum ini, nyampe, sebutkan kalau orang lain. Tapi kalau ke orang tua gak disebut nyampe. Tapi akan lebih afdol kalau disebut Al-Fatihah untuk orang tua saya yang bernama ini, Al-Fatihah. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, ila hadratin Nabi, pakai bahasa Indonesia. Al-Fatihah untuk ini, Al-Fatihah untuk ini, Al-Fatihah untuk itu, Al-Fatihah untuk ini, Al-Fatihah. Wes nyampe. Nah, kalau ziarah ada tambahan, di samping kita mentransfer doa, mentransfer bacaan Quran, ziarah itu juga ada tambahan hikmah di dalamnya, yaitu mengingat mati. Saya nanti akan mati seperti ini. Sehingga muncul motivasi, saya harus menyiapkan bekal. Karena kalau saya tidak menyiapkan bekal, man dakhalal qabra bila zadin faka'annahu raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk kubur tanpa membawa bekal, maka ibarat orang yang mau mengarungi samudra tanpa bahtera, tenggelam. Gitu, bedanya banyak. Kalau ziarah bisa mengingat mati, ya, dan macam-macam. Juga dapat kesunahan. Karena apa? Nabi memerintahkan kita untuk ziarah. Tapi yang penting jangan sampai salah. Ketika kita ziarah, kita mendoakan yang meninggal. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ini. Bukan kita minta, Mbah, berilah saya kesaktian. Bukan kayak gitu. Itu namanya syirik. Bukan minta kepada orang meninggal, tapi kita mendoakan orang meninggal. Atau kita bertawasul. Bertawasul itu kita membawa orang yang meninggal ke Allah. Ya Allah, mintanya tetap kepada Allah. Ya Allah, dengan berkah kemuliaan Sunan Ampel, tolong ampunilah dosa-dosa saya. Bukan minta ampun kepada Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel, ampuni dosa-dosa saya. Syirik. Tapi doanya ke Allah, ya Allah, ampunilah dosa saya, berkah kemuliaan Sunan Ampel yang ada di sisi saya. Itu namanya tawassul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Ya, Fauzan. Tentang wudu, Ustaz. Wudu. Teman saya pernah bilang kalau misal kita pas mandi, setelah selesai mandi itu kan saya biasanya kita pakai baju dulu terus langsung wudu. Nanti terancam wudu gak pakai baju gitu kan? Oke, pertanyaan bagus. Belum dah. Terus katanya teman saya itu di pondoknya, katanya ustadznya itu wudunya itu tidak sah kalau misalnya telanjang kayak gitu. Yang benar gimana Ustaz? Ya. Wudu gak pakai baju biasanya dilakukan ketika kita selesai mandi. Pernah, Bu? Peras. Bapak-bapak pernah? Sama. Ustadznya pernah? Lah kok ibu-ibu yang jawab sih? Kita langsung tanya aja ke Abah Joni. Oke, bagaimana hukum berwudu gak pakai baju? Biasanya habis mandi Ustaz, wis langsung aja biar isi Ustaz. Pakai baju itu basah kabeh. Apakah boleh Ustaz? Ini katanya Fauzan, ada teman saya di pondoknya, ada ustadznya bilang tidak sah. Nah, kalau misalkan ada ustadz yang bilang tidak sah, ada dua kemungkinan. Anak atau temannya Fauzan yang salah dengar, atau ustadznya yang nggak paham. Orang berwudu nggak pakai baju tidak sampai membuat wudu tidak sah. Yang membuat wudu tidak sah atau batal itu sudah disebutkan. Nyentuh perempuan yang bukan mahram batal, istri batal, istri sendiri batal, apalagi istrinya
orang, tambah batal, kurang ajar. Buang angin, buang air kecil, tidur, ya tidur nyenyak, kecuali tidur sambil duduk. Jadi bapak-bapak aman ketika Jumatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidur, gak apa-apa, gak batal. Yang penting tidak pindah tempat. Ketika khutbah Jumat duduknya di sop pertama, khutbah selesai tiba-tiba kok duduk di belakang. Itu batal. Kenapa? Pantat sudah terangkat. Ternyata pas duduk di depan imam, kan tambah aneh, bingung imamnya. Jadi sudah ada nyentuh perempuan, kentut, buang angin, disebutkan itu. Bahkan itu kitab dasar tentang hal yang membatalkan wudhu, dan tidak disebutkan wudhu sambil telanjang. Gak ada kalimat itu. Kalau memang ada, harus menyampaikan ibarah kitabnya. Itu ngarang itu temennya itu. Apakah termasuk adab? Beda antara adab dan sah. Itu hukumnya cuma makruh. Makruh bukan berarti batal. Kenapa kok makruh? Karena adabnya kurang. Karena ketika bersuci harusnya ya minimal ditutup dengan handuk. Tapi kalau ditanya sah atau tidaknya, sah atau tidak? Sah. Yang nggak boleh itu wudhu telanjang di tempat wudhu di luar situ. Oh, masa gitu nggak cerdas. Nek di kamar mandi di rumah sendiri boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Apakah mengurangi kesempurnaan? Enggak, cuma makruh, adabnya kurang. Ibaratnya kita sholat, kita cuma pakai handuk. Handuknya menutup pusar sampai lutut. Sah apa enggak? Sah. Tidak mengurangi kesempurnaan, sah enggak. Cuma adabnya kurang, apalagi jadi imam. Oh. Apa parah? Iki wis ustaz iki wis kayaknya wis dateng iki wis. Kayaknya wis dateng iki wis. Datang gilanya maksudnya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Monggo. Ada? Ibu-ibu, bapak-bapak? Wis. Oh ya, lebih. Hah? Lewat WA. Gak bisa dibuka loh, ngomong. Oh, live ya. Ya. Misalkan tetangga kita yang tahlilnya itu orang meninggal itu berbarengan bagaimana? Tetangga Tahlil meninggal dunia itu berbarengan. acaranya bareng. Di rumahnya Abah Ipin ada tahlilan gitu lah. Di rumahnya Pak Herman ada tahlilan. Ya diatur, satunya habis maghrib, satunya habis isya. Mana loh? Jadi enak, berkatnya double. Gampang loh, gampang. Jadi kalau hal yang mudah nggak usah disusah-susahkan. Ya, di request saya, Pak ini barengan, sampean habis maghrib, ini habis, jadi kita dapat double berkat. Oh no. Ada pertanyaan yang lain? Ya, belakang. Pak siapa itu? Pak Taufik. Muhtafid. Nggih, Pak Muhtafid. Saya tanya masalah Salam. salam. Semua orang Kristen belum ada salatnya di atas Assalamualaikum. Terus sebaliknya kata-kata kita menghadap kita, jawabannya kita apa bersama dengan Ya. Sudah. Bagaimana dengan ucapan salam? Aturannya, rumusnya, kalau kita bertemu dengan muslim, dianjurkan mengucapkan salam. Orang yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang menjawab hukumnya wajib. Makanya perkara yang sunnah, yang pahalanya lebih besar dari yang wajib, salam. Untuk yang lain, yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada sunnah. Untuk salam beda. Yang mengucapkan dulu itu pahalanya lebih besar daripada yang menjawab. Padahal yang mengucapkan hukumnya sunnah. Dan kalau bisa, kalau ada orang mengucapkan salam, jawab lebih lengkap. Assalamualaikum, jawab lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, lebih lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal kubur, lengkapi. Orang mati itu namanya. Jangan ya. Lah Ustadz, ini sekarang ada non muslim. Rumusnya lagi, kita nggak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada non muslim. Karena kita nggak boleh mendoakan non muslim selain dua hal. Satu, mendoakan hidayah. Yang kedua, mendoakan urusan dunia. Semoga sehat, boleh. Semoga lancar,
boleh. Semoga engkau mendapat hidayah, boleh. Tapi kalau doa, mudah-mudahan Allah memberkahimu, dosa haram. Mudah-mudahan Allah mengampunimu, haram. Termasuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa keselamatan. Gak boleh kita ucapkan kepada non-muslim. Lah Ustaz, ini non-muslimnya duluan, assalamualaikum, apa yang harus jawab? Apakah kita harus wajib menjawab? Wajib jawab, tapi jawabnya waalaikum titik. Jangan dilanjut. Wajib jawab, tapi cukup waalaikum. Assalamualaikum, waalaikum. Wes dijawab. Kenapa? Khawatirnya dia itu ketika mengucapkan salam cuma untuk main-main atau justru ingin mengumpat. Maka jawabannya waalaikum, umpatan itu untukmu, main-main itu juga untukmu. Kita balik.